Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyunul Akbar Ramadhani. Saya dari IKI Budi Utomo Malang, jurusan Sastra Indonesia angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping tentang perpustakaan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan satu persatu di berikut ini. Poin ke B, sejarah perpustakaan. Sejarah perpustakaan pertama yang diketahui berada di runtuhan dataran Niniwi. Lokasinya berada di sebuah kota kuno pada masa Assyria yang terletak di tepi sungai Tigris bagian timur. Pada masa lalu, kota tersebut ini merupakan ibu kota kerajaan Assyria Purba. Situs kota Purbakala ini di persebelahan dengan kota Mosul di provinsi Ninawa, Irak. Dari pengertian perpustakaan. Pengertian perpustakaan itu adalah menurut UU Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam. Pengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuannya. Yang kedua, perpustakaan dapat juga diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, reaksi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Yang ke-C, tujuan perpustakaan. Tujuan perpustakaan itu untuk membantu masyarakat dengan segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, dapat mendidik dirinya sendiri secara berkeseimbangan. Yang kedua, dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik. Yang ketiga, dapat melihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia. Yang kelima, dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya. Yang keenam, dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling pengertian antar bangsa. Yang ketujuh, dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial. B. Peran perpustakaan. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi, efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang terorganisasi secara baik dan sistematis secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar mengajar ini yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah penyediaan fasilitas dan suasana pendidikan. Fungsi perpustakaan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Tahun 1980, maka tugas pokok Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan di Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta memelihara terbitan Indonesia. Beberapa poin fungsi Perpustakaan Nasional di bawah ini. Berikut ada 8 fungsi Perpustakaan Nasional. Yang ke-1, mengumpulkan, mengatur, dan menyediakan hasil karya tulisan yang diterbitkan di Indonesia. Yang kedua, menjadi perpustakaan deposit dari terbitan Indonesia, baik terbitan pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, mengumpulkan, mengatur dan menyediakan terbitan
PBB, dan negara lain. Yang keempat, menentukan standar dari sistem, organisasi, pelayanan, dan mutu koleksi perpustakaan di Indonesia. Yang kelima, menyelenggarakan kursus tingkat nasional bagi pegawai perpustakaan. 6. Memprakarsai kerjasama dengan lembaga di luar negeri, misalnya dalam perpustakaan publikasi, peminjaman antar perpustakaan, penyusun bibliografi, dan pembuatan mikrofilm. Yang ketujuh, menyusun dan penerbitan bibliografi nasional. Yang kedelapan, dan menyusun katalog induk. F. Tugas perpustakaan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan dan berkedudukan di ibu kota negara. Perpustakaan Nasional memiliki tugas sebagai berikut. Yang ke-1, menetapkan kebijakan nasional. Bisa kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan. Yang ketiga, membina kerja sama dalam pengelolaan sebagai jenis perpustakaan. Dan yang keempat, pengembangan standar nasional perpustakaan. Kewajiban perpustakaan. Yang ke-1, mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Yang kedua, mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa. 3. Melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dan keempat, mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri. H. Model pelayanan perpustakaan. Ada 4 model pelayanan perpustakaan di bawah ini. Yang pertama, koleksi perpustakaan ada pada kampus cabang. Yang kedua, berpusat pada layanan pinjam antar perpustakaan, resource sharing, serta mahasiswa dapat menggunakan perpustakaan afiliasi. Yang ketiga, pengiriman materi dari institusi induk kepada para mahasiswa. 4. Berhubungan dengan penggunaan teknologi untuk mengakses sumber-sumber informasi elektronik. Jenis-jenis perpustakaan. Ada 8 jenis perpustakaan, yaitu yang pertama perpustakaan sekolah. Apa sih perpustakaan sekolah itu? Perpustakaan sekolah itu berada dalam lingkungan sekolah. Fungsi dari perpustakaan ini adalah membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya dalam bentuk penyediaan bahan pustaka sebagai informasi pembelajaran. Yang kedua, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi itu setiap universitas harus mempunyai perpustakaan atau perpustakaan itu yang nyaman untuk belajar dan menyediakan buku-buku yang seru untuk fungsi reaksi. Yang ketiga, perpustakaan umum. Apa sih perpustakaan umum itu? Perpustakaan umum itu dapat diartikan juga sebagai lembaga pendidikan bagi masyarakat umum dengan menyediakan berbagai macam informasi ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi untuk mencerdaskan serta meningkatkan dan memperoleh pengetahuan bagi masyarakat luas. Yang keempat, perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling itu tidak semua perpustakaan keliling milik dari perpustakaan umum, bisa juga milik organisasi maupun komunitas tertentu yang bertujuan mengedukasi masyarakat di pelosok yang sulit dijangkau atau suatu daerah yang belum ada perpustakaan sama sekali. Yang kelima, taman baca masyarakat. Taman baca masyarakat itu adalah perpustakaan skala kecil yang biasanya terdapat di lingkungan masyarakat, baik tingkat RT, RW, atau perumahan. Yang keenam, perpustakaan khusus.
Perpustakaan khusus itu merupakan perpustakaan yang dimiliki oleh departemen, lembaga negara, organisasi, militer, industri, perusahaan, atau perorangan. Karena bersifat khusus, maka perpustakaan satu ini hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja, sesuai dengan ketentuan pemiliknya. Yang ketujuh, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional itu memiliki kewajiban untuk menyimpan setiap pustaka yang diterbitkan di sebuah negara, layanan depositif, mengumpulkan bahan pustaka terbitan lain mengenai negara itu, menyusun bibliografi nasional, daftar buku yang diterbitkan di suatu negara. Yang kedelapan, perpustakaan internasional. Perpustakaan internasional berarti perpustakaan yang didirikan oleh dua negara atau lebih, atau perpustakaan yang merupakan sebagian dari sebuah organisasi internasional. Ada tugas, layanan, dan koleksi dari perpustakaan internasional ini berbeda-beda, tergantung dari jenis-jenis dan tujuan dari lembaga pemiliknya.